Pernah dengar kalimat ini, kalau kamu kerja lebih dari gaji, nanti rezekimu ditambah di tempat lain. Kedengarannya indah sekali, ya, religius, menenangkan. Kalimat ini sering kita jadikan pegangan saat harus lembur tanpa dibayar, saat menanggapi permintaan dadakan dari atasan, atau saat kita dipuji karena totalitas kita. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah ini fakta yang teruji, atau cara halus agar kita mau diperas habis-habisan? Di video ini, kita tidak akan menyalahkan agama. Kita juga tidak akan menyerang perusahaan tertentu. Sebaliknya, kita akan membongkar isu ini menggunakan kacamata sains, psikologi, dan ilmu ekonomi. Kita harus tahu persis kapan kita sedang berinvestasi pada diri sendiri dan kapan kita sedang dimanfaatkan. Dari mana sih asal keyakinan bahwa bekerja ekstra itu pasti akan dibalas dengan rezeki lain? Keyakinan ini, teman-teman, bukanlah teori ekonomi. Ia datang dari narasi spiritual, motivasi kerja, dan budaya etos kerja yang diyakini secara turun-temurun. Masalahnya muncul saat narasi moral atau spiritual ini dipakai untuk menggantikan hak ekonomi yang seharusnya jelas. Ilmu ekonomi sangat jelas aturannya, kerja adalah kontrak, waktu dan tenaga kita ditukar dengan upah yang sudah disepakati. Ketika narasi ikhlas dan totalitas mulai mendominasi, garis kontrak itu menjadi kabur. Lalu, apa kata ilmu pengetahuan tentang kerja ekstra? Ilmu ekonomi modern, khususnya melalui teori modal manusia atau human capital theory, memang mengakui satu hal, kerja ekstra bisa berdampak sangat positif. Tapi, hanya jika kerja ekstra itu meningkatkan skill, pengalaman, atau nilai tawar Anda di pasar kerja. Contohnya begini, Anda mengambil kelas malam, atau Anda mengambil proyek strategis yang membuat Anda belajar keterampilan baru yang mahal, atau Anda mendapatkan exposure yang jelas dan terukur. Ini adalah investasi karier yang benar, yang meningkatkan modal manusia Anda. Ini bukan kerja gratis tanpa batas. Ini adalah penanaman benih. Masalahnya, teori ini sering disederhanakan dan dipelintir menjadi, kerja aja dulu, mikir uang belakangan. Padahal, sains tidak pernah bilang bahwa semua kerja keras pasti dibalas. Ilmu hanya bilang, kerja keras yang spesifik dan terarah untuk meningkatkan nilai diri, itu yang akan dibalas, cepat atau lambat. Kita hidup di era kapitalisme modern. Kaum kapitalis modern jarang memaksa kita secara kasar. Mereka jauh lebih pintar, mereka membujuk kita secara moral. Mereka menggunakan kata-kata manis untuk membuat kita merasa bersalah jika kita pulang tepat waktu, meminta kompensasi yang layak, atau menolak lembur yang tidak masuk akal. Kata-kata yang sering Anda dengar adalah, kita ini keluarga besar perusahaan, perlu loyalitas, harus totalitas, atau yang paling kuat, harus ikhlas. Kata-kata ini berfungsi sebagai jebakan moral. Begitu Anda termakan, Anda akan bekerja melampaui batas kontrak Anda, dan itu adalah keuntungan murni bagi perusahaan. Secara ilmiah, ini berbahaya. World Health Organization atau WHO mengakui burnout sebagai fenomena kerja yang nyata. Jam kerja berlebihan tidak hanya menurunkan produktivitas jangka panjang, tapi juga meningkatkan risiko kesehatan Anda. Lembur tanpa kompensasi jelas tidak meningkatkan kesejahteraan Anda. Ini bukan rezeki, ini biaya kesehatan mental dan fisik yang sedang ditunda. Anda mencicil sakit untuk keuntungan orang lain. Mari kita bahas fenomena yang disebut survivorship bias. Kita sering sekali mendengar cerita sukses dari orang-orang yang berkata, saya dulu kerja tanpa hitung gaji. Sekarang saya berhasil dan kaya raya. Cerita ini inspiratif, tapi ia tidak lengkap. Yang jarang ditampilkan adalah ribuan orang lain yang kerja sama kerasnya, yang sama-sama berkorban, tapi tetap berada di tempat yang sama, atau bahkan mengalami burnout dan terpuruk. Kita hanya melihat yang lolos atau survive, kita lupa menghitung ribuan orang yang tenggelam karena janji palsu ini. Kesuksesan mereka bukan bukti bahwa kerja gratis adalah strategi yang baik. Itu hanya bukti bahwa mereka beruntung, memiliki timing yang pas, atau memang sudah memiliki koneksi awal yang kuat. Lantas, apakah benar jika kita menetapkan batasan kerja, rezeki kita akan dikurangi? Jawaban jujurnya, menurut ilmu pengetahuan, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung ide bahwa alam semesta menghukum Anda karena pulang tepat waktu. Yang ada hanyalah konsekuensi profesional, evaluasi kinerja, atau hubungan sebab akibat langsung dalam lingkup pekerjaan Anda. Jika Anda bermalas-malasan, performa Anda turun, ya tentu Anda bisa dipecat atau gaji Anda stagnan. Itu adalah konsekuensi logis, bukan alam semesta menghukum karena Anda tidak ikhlas. Rezeki dan profesionalisme harus dipisahkan dari manipulasi. Kerja ekstra itu tidak selalu salah. Kadang kita memang perlu mengeluarkan upaya lebih. Tapi bagaimana cara kita membedakan antara investasi yang benar dengan eksploitasi yang dibungkus moral?
Tanyakan ini pada diri Anda sebelum Anda setuju untuk lembur gratis. 1. Apakah skill spesifik saya akan naik? 2. Apakah posisi tawar saya di perusahaan atau di pasar kerja meningkat setelah ini? 3. Apakah ada kompensasi yang jelas? Meskipun itu bukan uang tunai, tapi misalnya jam istirahat yang dijamin. Dan yang keempat, apakah ini adalah pilihan saya? Atau tekanan moral yang memaksa saya? Jika mayoritas jawaban adalah tidak, maka yang sedang Anda lakukan bukan investasi. Itu adalah eksploitasi yang dibungkus dengan janji rezeki dan moralitas yang menipu. Kerja keras itu mulia, tapi kerja tanpa batas tanpa nilai tawar yang jelas adalah jebakan yang harus kita hindari. Rezeki bukan alasan untuk menutup-nutupi ketidakadilan. Dan profesionalisme bukan berarti kita harus kehilangan harga diri atau mengorbankan kesehatan demi label loyal. Batasan profesional Anda adalah harga diri Anda. Sekarang, tanyakan pada diri Anda sedang bertumbuh atau sedang dimanfaatkan? Terima kasih sudah nonton. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh pencerahan ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.